Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, masih kurang semangat ya. Nah, siapa ketua kelasnya siapa? Coba. Saya. Amal. Coba sini Amal. Nah, coba contohin Akmal biar bisa lebih semangat ditanya kabarnya bagaimana Mal. Coba. Saya contohkan ya. Jadi, gimana kabar kalian hari ini? Nanti jawabnya alhamdulillah sehat, luar biasa, SMK bisa ya. Yang semangat, keras dan lantang. Oke? Bisa? Bisa. Langsung berangkat, Pak. Ya, boleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, SMK bisa. Terima kasih Akmal, silakan kembali ke depan. Baik anak-anak, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, silakan bisa periksa kerapian dulu. Bajunya dirapikan dan jangan sampai ada yang berantakan, nggak rapi. Itu. Pakai sepatu semua ya. Oke, Pak. Oke, bagus. Silakan kalau sudah bisa duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Belum siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian membuka buku mata pelajaran instalasi penerangan listrik dan menyiapkan alat tulisnya. Sudah semua belum? Oke, silakan dipersiapkan. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu ya kehadiran ataupun Bapak akan melakukan presensi. Di sini saya akan panggil satu persatu. Akmal, Hadir. Dea, Hadir. Egi Fajar, Evi, Hadir. Firna, Hadir. Helmi, Hadir. Joya, Hadir. Nurzaini, Hadir. Muhammad Ziaul Haq, Hadir. Nadia, Hadir. Nanda, Hadir. Novi, Hadir. Riana, Hadir. Rizky, Hadir. Sulung, Hadir. Sugi. Sakit. Sakit, Pak. Sugi sakit. Ya. Udah berapa hari? 3, Pak. Udah 3 hari. Nah, sudah jenguk belum? Belum. Ya. Nah, maka Bapak mengimbau untuk menjenguk teman kalian yang sakit, ya, supaya teman kalian itu merasa lebih baik dan mendapatkan perhatian, gitu ya, dari teman kelasnya. Itu. Nanti sore bisa menjenguk ya? Bisa. Oke, bagus. Baik anak-anak, hari ini pelajarannya apa? Instalasi penerangan listrik. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas KD 3.4 di mana kita membahas komponen-komponen instalasi penerangan listrik ya. Kali ini nanti kita akan belajar yang lebih seru lagi. Kita akan belajar tentang PHB. Apa itu PHB? Ada yang tahu? Saya, Pak. Gimana Mal? Apa? Panel hubung bagi. Ada yang lain? Sama semua ya. Nah, panel hubung bagi. Coba kita akan lihat. Prosedur pemasangan panel hubung bagi instalasi penerangan listrik. Itu adalah topik yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memberikan sedikit motivasi. Nah, ada yang bisa membantu membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan sulung ya. Ya. Edison gagal 10.000 kali sebelum dia membuat lampu listrik.
Jangan berkecil hati jika Anda gagal beberapa kali. Napoleon Hill. Nah, Edison tahu Edison? Thomas Alva Edison adalah penemu apa? Lampu listrik. Sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu listrik, dia sudah melakukan percobaan banyak sekali. Bahkan kalau di sini ditulis 10.000 kali. Tapi beliau tidak pernah gagal ataupun beliau tidak pernah menyerah. Nah, harapannya kalian pun sama ketika belajar di instalasi listrik, belajar di kejuruan teknik listrik, kalian jangan pernah menyerah. Kalau gagal silakan coba lagi, tidak ada sesuatu yang sempurna jadi satu kali. Tapi harus terlahir beberapa kali dulu. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Gitu ya? Jangan sampai gagal terus nyerah gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau gagal bisa dicoba kembali. Oke, selanjutnya, apakah kalian bisa mengartikan gambar ini? Ini gambar apa ini? Rumah kebakaran. Ya. Rumah kebakaran. Oke, lanjut. Nah, dikutip dari kompas.com, ya. Saya mencari artikel. Ini di sini banyak. Kebakaran rumah itu akibat apa? Korsleting listrik. Mungkin kalian juga sering mendengar ya di TV-TV, di artikel, ataupun mungkin di smartphone kalian mendengar kabar seperti ini, kebakaran akibat korsleting listrik. Nah, lagi-lagi listrik itu selalu dijadikan kambing hitam, ya. Jadi listrik gak salah apa-apa, mesti akibat akibat listrik. Padahal salah manusianya. Nah, jadi listrik jangan terus-terus disalahkan, ini nanti bisa nangis ya. Jadi kalau kita bisa berintrospeksi, yang harusnya berintrospeksi adalah manusianya, jangan listriknya. Nah, coba kita lihat. Nah, sebagai contoh ini gambar apa ini? MCB, box MCB, kabelnya, ataupun ini PHB-nya sama. Ini adalah contoh gambar PHB yang tidak standar. Gitu. Jadi kebanyakan dari kita masang asal pasang, tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Alhasil, nah gambarnya akan seperti ini. Gitu. Kalau gambarnya seperti ini, maka nanti mudah untuk terjadi kebakaran, korsleting listrik dan lain-lain seperti itu. Kembali lagi adalah manusianya yang harus kita betulkan terlebih dahulu gitu ya. Harus tertib. Oke, lanjut. Nah, ini adalah foto pas jalan-jalan ke Amerika. Tuh, pas mati lampu, jadinya gelap, ini nggak ada apa-apanya. Maka sepenting itukah lampu bagi kehidupan kita, ya? Kalau misalnya nggak ada lampu, nggak ada cahaya, kita kan gelap. Bangun tidur, mati lampu, mati listrik, gelap ya? Gelap. HP-nya mati. Wah, kalian mau cari kemana? Kalian pasti akan meraba-raba, ini apa itu. Oke, lanjut. Nah, gambar selanjutnya coba disimak. Lampu padam, tapi TV kok menyala. Kok bisa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Sulung? Oke, Sulung. Gimana, Sulung? Karena rata-rata orang itu ngomongnya mati lampu. Jadi kalau misal TV menyala ya benar, karena yang mati cuma lampu. Oh gitu ya. Mati lampu, bukan mati listrik ya. Lampu padam, TV menyala. Di kamu mati lampu enggak? Ya mati lampu, tapi TV-nya tetap nyala berarti ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian dari implementasi pemasangan PHB. Ya, kalau kita simak nanti kita akan belajar ke situ. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti untuk jalur dari TV dan juga jalur dari lampu itu dibedakan. Alhasil apa? Ketika lampunya mengalami masalah, untuk jalur stop kontak, untuk jalur TV itu masih tetap menyala. Ataupun sebaliknya, jalur stop kontak rusak, tapi lampu tetap menyala. Itu adalah salah satu fungsi dari kita akan belajar panel lubang bagi. Oke, lanjut.
Sebelum kita ke materi, kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ada yang bisa bantu membacakan? Oke, ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menghitung rekapitulasi daya dan arus. Oke. Dua, peserta didik dapat menentukan kapasitas MCB. Oke. Peserta didik dapat menentukan besar kabel penghantar. Peserta didik dapat membagi beban di PHB. Oke. Nah, dari 4 tujuan pembelajaran itu, maka nanti diharapkan setelah pembelajaran kali ini kita akan mendapatkan semuanya. Maka dari itu kalian harus semangat dan tetap menyimak ya. Ada yang mengantuk? Tidak. Ada ya. Kalau yang mengantuk nanti Bapak strum nanti ya. Siap-siap kalau mengantuk nanti Bapak strum. Nah, selanjutnya pengertian panel hubung bagi ataupun PHB berdasarkan kuil 2011. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan Helmi. Komponen untuk melindungi, membagi, menyalurkan, serta mengendalikan. Nah, ini secara garis besar ya. Jadi fungsi PHB adalah ya komponen untuk melindungi, 2 membagi, 3 menyalurkan, 4 mengendalikan. Pemasangan PHB ini selalu dalam instalasi listrik di rumah-rumah, terus misalnya di sekolah juga ada, di kelas ada nggak? Nah, di kelas ada tapi di sentral sana ya. Terus di mana lagi? Di toko-toko ada? Ya, Alfamart, Indomart, ada ya. Di mana? Industri. Terus ada lagi? Di rumah sudah. Bengkel ada. Pasar ada. Jadi di semua komponen kehidupan manusia pasti ada PHB-nya, ada instalasi listriknya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prosedur pemasangan PHB. Ada yang bisa membacakan? Ya, Bang. Oke, Novi. Prosedur pemasangan PHB. 1. Menghitung total daya dan besar arus. Baik. 2. Menentukan kapasitas MCB. 3. Oke. Menentukan besar kabel penghantar. 4. Membagi beban di PHB. Nah, ini adalah prosedur alias step by step. Nanti perjalanan kita dalam 2 jam ke depan. Jadi dari menghitung total daya dan besar arus, menentukan kapasitas MCB, ketiga menentukan besar kabel penghantar, lalu yang terakhir adalah membagi beban di PHB. Nanti kita juga ada prakteknya loh. Jadi kalian harus semangat walaupun hujan-hujan tadi ya. Iya. Hujanan ya? Iya. Gak apa-apa, tetap semangat ini. Oke. Selanjutnya pembagian beban di PHB. Nah, ini akan dijelaskan. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Pembagian beban di PHB berfungsi jika suatu ketika terjadi gangguan instalasi pada ruangan atau blok ruangan tertentu tidak mengakibatkan seluruh bangunan padam total. Nah, fungsinya itu. Jadi biar seluruh ruangan itu tidak padam total. Kalau misalnya stop kontaknya rusak, maka lampunya bisa menyala. Jadi masih terang. Tapi kalau stop kontak rusak alias mati, lampunya mati, kasihan ya. Mati total itu namanya. Mati total kasihan. Tapi kalau misalnya kita dibagi jalurnya, nanti akan ada keuntungannya, termasuk itu tadi. Seluruh ataupun sebagian blok ruangan itu tidak ikut mati juga. Itu fungsi dari pembagian PHB. Oke, selanjutnya adalah Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video. Mari kita simak video di layar. Ini gambar apa ini? Ini? MCB-nya berapa ampere ini? Coba contohnya MCB box seperti ini. Jadi di sini ada
membutuhkan MCB yang cukup lebar, ya, cukup untuk menerima MCB. MCB yang pertama adalah MCB incoming, kedua Kalau ini namanya apa? MCB. Box MCB. dan penempatan MCB incoming itu sudah clear ya teman-teman. Karena langganan MCB, karena langganan kalian kita 200 PA atau selamanya, maka MCB incoming kita juga kita pakai MCB selamanya. Kemudian untuk yang ke arah stop kontak itu juga pakai MCB selamanya. Dan yang ke arah instalasi penerangan kita pakai MCB selamanya. Untuk penyambungan kabel dari KWA ke PLN menuju ke MCB box itu kita pakai kabel NYM 3/4 ya teman-teman, yang terdiri dari kabel fase warna merah, kabel netral warna biru, dan kabel hijau untuk kabel doang. Penyambungannya akan seperti ini. Untuk kabel fasenya itu harus melewati MCB PLN yang 9 ampere ini ya teman-teman, dan dia disambungkan ke MCB incoming. Kabel yang masuk ke MCB adalah kabel Merah. merah. Kabel apa itu? Kalau yang biru? Kalau yang kuning hijau? Grounding. Kemudian kita jumpa lagi ke MCB penerangan yang 4 ampere. Untuk keluar dari MCB stop kontak ini ya, ini berbentuk kabel NYM 3/4 Ini kalau ini pakai kabel NYM ini. Isi berapa ini kabelnya? Isi 3 ya. Kita sambungkan ke bagian atas kemudian kabel netral itu kita sambungkan ke terminal netral dan kalau simulasi pemasangan maka selesai juga simulasi pemasangan instalasi MCB box untuk dan juga ini dengan kabel semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gimana? Sudah ada bayangan? Sudah ya. Nah, nanti kalian juga akan praktek seperti ini nanti. Jadi praktek pembagian di mana pembagian pertama untuk instalasi lampu, yang kedua untuk instalasi kotak-kotaknya. Nah, selanjutnya untuk pemanasan. Nah, kita latihan soal dulu ya. Nih, latihan soal. Silakan bisa ditulis dulu soalnya. Sebuah rumah mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama memiliki lampu TL ya masing-masing 40 watt sebanyak 12 buah. Selanjutnya memiliki kontak-kontak masing-masing 200 PA sebanyak 6 buah. Yang pertama adalah A, tentukan daya total dan besar arus. Yang B, tentukan kapasitas MCB. Yang C, tentukan besar kabel penghantar. Nah, silakan coba kalian untuk menghitung dan mengerjakannya. Nanti yang sudah bisa kerjakan di papan tulis. Kita akan bahas bersama.
tentukan daya total. Nah, berarti daya ini ditotal dulu jadi 1. Daya total ketemu, lalu kita mencari arus. Bisa Nanda? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya nih? Aman ya? Ya coba waktunya setengah menit lagi. Ya. Nanti yang maju dan jawabannya benar, maka akan mendapatkan poin plus dari Pak Guru ini. Setengah menit lagi waktunya. Baik, kita bahas yang A dulu. Ada yang sudah? Yang A? Saya, Pak. Oke, silakan. Langsung jawabannya aja ya. Langsung rumusnya dan jawabannya. Yang B ada yang sudah? Oke, yang C? Oke. Yang D? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya Pak. Ini daya total ya? Iya, Pak. Oke, sudah. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya? Oke, yang arus belum ya? Arus belum. Arus bagaimana? Cara menentukan arus? Ini yang besar arusnya. Yuk, ada yang sudah? Arus? Oke, silakan. Nanda, terima kasih. Betul jawabannya. Silakan duduk kembali. Lanjut sulung untuk menghitung arusnya. Arus sama dengan Firna bisa? Bisa. Oke, besar arusnya 7,4 ampere. Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Oh, sama semua ya? Contek-contekan atau gimana ini? Enggak ya, kerjakan sendiri ya. Oke, lanjutnya tentukan besar MCV siapa tadi? Evi atau Nadia? Oh, Evi, silakan. Yang B Evi. Nih, spidolnya. Besar MCV-nya berapa ampere?
ampere. Ada yang berbeda? Jawabannya? Sama. Oke, lanjutnya yang C. Tentukan besar kabel pengantar. Siapa tadi? Nadia. Nadia. Jawabannya berapa? Besar kabelnya. Kalau misalnya menggunakan MCB yang 10 ampere. Berapa? 2,5. Nah, ada yang berbeda jawabannya? Sama. Sama semua ya? Nah, berarti tadi Nanda, Sulung, Nadia, dan Evi dapat nilai tambah dari Pak Guru. Yang lain nanti juga harus bisa itu ya, mengejar ya, dan silakan bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan poin gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa semua ya? Bisa. Nah, kalau bisa nanti kita untuk kedepannya juga mudah. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya ada di papan tulis ya tadi ya. Ada ya. Lanjut. Nah, ini tadi penjelasannya. Oke, kita next saja. Nah, ingat PA adalah kepanjangan dari ampere. Nah, PA dan watt sama-sama satuan daya. Jadi nanti jangan bingung. Ini PA Pak, ini kok watt Pak? Bingung. Itu sama-sama satuan daya. Nah, ini adalah pembahasannya. Nah, ini tadi cara untuk menentukan ukuran penghantar. Kita harus melihat dari tabel apa ini? KHA. KHA singkatannya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Kuat, hantar, arus. Nah, di sini sudah banyak dan kalian bisa cari loh di Google, di YouTube ataupun di referensi yang lain banyak kalian bisa dapatkan untuk menambah pengetahuan instalasi penerangan listrik. Nah, di dalam instalasi penerangan listrik juga ada istilahnya PUIL, ya, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, sekarang PUIL-nya adalah PUIL 2011. PUIL 2011 ini PUIL yang terbaru untuk mengatur instalasi listrik. Nah, silakan dari kalian bisa untuk mendownload PUIL 2011 yang Bapak kasih di WA grup itu ya. Sudah ya. Nah, silakan di-download dan dipelajari di rumah. Nah, bagus lagi kalau kalian membuat rangkuman ataupun catatan kecil. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok untuk mengerjakan KPD. Ini jumlahnya berapa ya? 16 ya? Nah, silakan nanti Bapak punya gambar seperti biasa. Nanti Bapak akan kasih secara acak. Lalu yang sama-sama mendapatkan anggur nanti untuk bisa berkumpul dengan kelompoknya anggur gitu. Yang ada juga kelompok nanas. Nanti kalian berkumpul yang sama-sama nanas gitu ya. Jangan anggur kumpulnya sama nanas, jangan ya. Tapi berkumpulnya yang sejenis. Nah, seperti itu loh. Silakan ke belakang ya. 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Silakan kalau sudah, kalian cari teman kalian untuk membentuk satu kelompok. Silakan. Silakan bisa berkelompok.
Sudah? Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, LKPD ini nanti di dalamnya ada job sheet. Ya, silakan masing-masing kelompok nanti untuk berdiskusi, untuk menjawab soal-soal yang ada di sini, lalu nanti bisa menggambar tugasnya. Nah, nanti semuanya menggambar. Lalu jika semua sudah menggambar, nanti saya perbolehkan untuk mengambil peralatan praktek. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup ya. Silakan semuanya saling aktif berdiskusi satu sama lain gitu ya. Ya, saya bagi dulu. Ini kelompok apa? Anggur, kelompok anggur. Ini kelompok? Anggur. Kelompok? Kelompok apa? Apel. Ya. Nah, boleh hadap belakang nggak apa-apa. Nah, ya, di soal itu ya. Silakan digambar diagram pengawatannya. Boleh. Semuanya ataupun semua anak wajib menggambar. Ayo. Siapa yang Joya? Silakan digambar Joya. Bisa, Akmal? Bisa, Pak. Jangan lupa stop kontaknya dikasih grounding ya. Dia bisa dia? Bisa, Pak. Nur Zaini, silakan gambarnya pakai penggaris. Oh iya, Ayo pakai penggaris ya. Iya, Pak. Mana? Punya penggaris ataupun punya teman? Sudah? Kelompok apa tadi? Kelompok apel. Jika sudah, bisa mulai untuk mengambil peralatan ya. Tapi sebelum mengambil peralatan, saya himbau lagi untuk menaati K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi semuanya wajib menggunakan K3, termasuk menggunakan APD. Ya, apa itu? Alat pelindung diri. Termasuk pakai sepatu, terus pakai sarung tangan. Sudah disiapkan ya? Sudah. Silakan kalau sudah bisa dimulai untuk mengambil alat dan bahan. Sudah?
Pak. Sudah? Ya, kelompok apa tadi? Mangga. Kelompok mangga, silakan bisa mulai mengambil alat dan bahan. Kelompok apa? Silakan bisa mulai mengambil alat dan bahan. Oke, lanjut. Ya, mejanya bisa diatur di sana. Pakai itu nggak apa-apa. Buat miring aja. Ini kelompok apa ya? Apel. Ini kelompok? Anggur Pak. Anggur sini. Terus kelompok apa? Mangga sini. Masih bisa. Ya, sini. Ini kelompok 4 ya? Kelompok apa tadi? Tadi nanas. 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 Belum ada mejanya ya? Ini pakai meja ini, Mas. Mas, hati-hati. Atau mau sebelah sini boleh? Oh iya, tambahan ya, perhatikan ya, jangan lupa untuk K3 alat dan bahan ya. Jika praktek jangan sampai bercanda ataupun merusak alat dan bahan tersebut. Ya. Dibuka dulu pengunci. Gambar rangkaiannya jangan lupa ya, gambar rangkaian. Ya, silakan dicek komponennya, barangkali ada yang tidak berfungsi ataupun skrupnya hilang. Ada semua. Siapa namanya? Riani ya? Riana Pak. Oh, Riana. Terus ini namanya. Dicek dulu itu komponennya ya. Jangan sampai ada yang rusak seperti saklar, stop kontak. Pastikan skrupnya ada.
gambarnya udah disiapkan? Udah, Pak. Udah. Pengawatannya udah? Udah, Pak. Ya. Ya, jangan sampai jatuh komponennya. Nanti pecah, nanti rusak. Pemasangannya harus lurus lah ya. Bisa ya. Yang lurus bisa, jangan miring-miring. Hati-hati.
Bisa Helmi? Iya Pak. Dilihat gambarnya, disesuaikan. Dilarang bercanda saat praktek. Lampunya jangan dipasang dulu ya. Nanti mau di measure dulu ukuran tanam isolasi. Itu
kalau sudah bisa dirapikan dulu, disapu. Ya, silakan ambil sapu dulu. Kelompok apa ini ya? Nanas. Kalau sudah bisa diambil dulu tuh makernya untuk pengukuran tanah isolasi. Bisa kan cara penggunaannya? Nah, nanti di kotak sambung silakan di kabel falsa dan netral ya. Ini sumbernya karena ini ada MCP-nya. Paling nanti setelah MCP harusnya. Ini kotak sambung. Oh, nggak ada ya? Di sini ada samponya. Pasanya dari sini nggak apa-apa. Di sini. Yang merah ke line, yang hitam ke earth. Nah, bisa dibuka dulu lastopnya. Nah, yang ini jepit buayanya ke satunya ke pasarnya. Oh, berarti itu bukan pasar. Berapa itu? 2000 mega ohm. mega ohm. Nah, silakan dicatat di 2000 mega ohm. hasil pengukuran. Kalau sudah bisa dipasang kembali. Biasa. Oh, HM.
Kelompok apa tadi ya? Nanas. Nah, untuk bebannya silakan nanti pilih itu. Di situ saya ada Gerindra, bor, sama kipas angin. Silakan dipilih salah satu bebannya untuk stop kontak. Silakan. Bebas, mana? Bebas. Boleh, silakan dipasang dulu itunya. Ya. Lampunya juga. Dan diambil lihat ampernya. Nah, nanti jika sudah, silakan untuk yang kasus yang ada di LKPD itu kan dikerjakan ya untuk mengukur arus pembebanan yang ada di instalasi kalian. Itu di halaman selanjutnya ada. Nah, itu ukur salah satu aja. Nanti kalian ke bagian yang bor. Sudah? Jika sudah, silakan dirapikan dulu tempat kerjanya. Ayo. Dirapikan, jangan sampai kotor. Bisa diambil sapunya untuk sapu dulu. Ini boleh? Petang ampernya? Silakan. Ya. Untuk arus lampunya yang mana? MCB berapa? Yang MCB 2. MCB 1 untuk Ini MCB 3 untuk utama, MCB 1 itu untuk yang stop kontak. stop kontak. Silakan satunya dimatikan dulu. Kita ukur arus lampunya dulu ya. berapa? 0,102 ya. Nah, silakan dicatat. Arus 2 lampu. Ya. Nah, selanjutnya nanti lampunya dimatikan, lalu stop kontaknya dinyalakan untuk ukur arus bornya. Berarti tadi yang lampu kalian pasang untuk MCB yang ukuran 2 ampere saja sudah cukup. Ya, silakan. Ya. Bisa diambil makernya. Boleh diambil dulu makernya. Makernya mana? Oh, itu. Di maker dulu rangkaiannya. Nanti kalau hasilnya bagus baru boleh dikasih tegangan. Dicari sambungan fasa netralnya di mana? Bebannya dilepas dulu. Beban lampu. Bisa? Ya, ini. Lepas aja. Saya kira nah, dipasang ini. Coloknya. Hitam ke earth, yang merah ke line. Ya, pasang netral ada.
Nah, yang ke belakang. Yang ketiga ke netral. Wah. Nanti bersiap untuk mengukur ya, mencatat catatannya. Sudah kelompoknya Zia? Oke sudah, kalau sudah disusun itunya dulu untuk bahan presentasi nanti. Ya, disusun nanti kalau udah kembali ke nanti pokoknya nanti setelah presentasi. Pilih bebannya apa? Ini kelompok apa? Charger. Oke. Kelompok apa ya? Apa? Ini pakainya 20 ampere apa? Ya yang 2. Nah. Bebannya dipasang kembali, beban lampunya. Silakan kalau sudah bisa pilih bebannya itu di situ. Ada kipas angin sama gerindra. Pilih yang mana? Sudah dua. Kipas angin sama gerindra. Oke, bebannya diambil, Mas? Mana? Oh, itu pakai itu chargernya. Silakan, colokin. Ada? Dilepas dulu itu sarung tangannya. Grogi ya? Ada? Ada, Pak. Mati sumbernya Pak. Terima kasih ya. Tuh, silakan. Perhatikan. Silakan kembali. Ya. Ya silakan pilih bebannya ya. Udah? Apa? Gerindra ya? Oh, pilih bebannya. Udah? Tang ampernya mana tadi? Coba pinjam dulu itu kelompok sebelah. Silakan. Ukur dulu harusnya ya. Harus kipas angin dulu, beban kipas angin. Ukur di kabel pasanya. Pasa yang menuju kipas angin. Nah,
silakan dicatat 0, berapa harusnya? 145. Satuannya? Ampere. 0,145. Oke. Terus tinggal lampunya harusnya. Jangan turun. Nah, lampunya belum nyala, jadi belum bisa mengukur arusnya. Tuh. Beban lampu 0,088. Ya silakan dipersiapkan untuk buat presentasi ya. Dimatikan dulu, diberesin. Lanjut ini tang ampernya pinjamin. Sudah? Oke. Nanti nunggu itu tang ampernya. Langsung tang amper aja. Ampere. Udah, lampunya juga udah. Udah? Oke. Ya, jika sudah silakan kembali ke tempat potongnya dia untuk persiapan presentasi nanti. Ini kalau enggak sini, di sini aja. Sini aja Pak. Di utama. Tapi nanti ngidupinnya MCB-nya satu-satu. Berarti ini matikan dulu Pak. Yang lampu mati. Ya. Ini stop kontak. Oh, lampu. Tuh. 0,095. 0,015. Ya, jika sudah bisa kembali ke tempat duduk. Nanti selanjutnya adalah sesi presentasi. Kelompok nanas ya tadi ya? Ya, Pak. Siap presentasi? Siap. Kalau sudah dipasang kembali. Ini makernya di bawah aja. Sudah ya. Maka nanti urutan presentasinya urut dengan tadi yang sudah selesai terlebih dahulu. Tadi kan urutannya kelompok nanas, terus kelompok anggur, terus kelompok mangga, dan kelompok apel. Nah, silakan yang belum silakan dipersiapkan untuk bahan presentasinya. Kita menuju ke kelompok nanas terlebih dahulu. Ya, silakan. Maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami minta maafnya sebentar Pak Re, kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Kemudian kami dari keluarga Nanas akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang beranggotakan saya sendiri Sulung Santoso, kemudian ada Akmal Harini Hasan, Riani Isnaini, dan Nadia Nuraini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan PHB yang cara kerjanya akan dibacakan oleh Akmal Harini Hasan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada terdapat satu PHB ya, di mana ada 3 MCB, di mana yang satu adalah MCB utama dan duanya adalah MCB cabang. MCB cabang 2 diantaranya yaitu salah satunya itu adalah untuk penerangan dan satunya lagi itu untuk stop kontak. Kita coba naikkan untuk MCB utama terlebih dahulu, karena MCB utama ini bertugas melideri atau sebagai ketua di sini dari MCB cabang ya. Lanjut, kita coba naikkan untuk MCB penerangan ya. MCB cabang penerangan, kita lihat nyala. Tapi untuk stop kontak belum nyala karena untuk stop kontak belum kita nyala ya. Nggak ada arusnya, nggak ada tegangannya. Karena kita di sini belum menaikkan MCB cabangnya ya, MCB cabang pada bagian stop kontak. Jadi yang kita naikkan hanya MCB utama dan MCB penerangan. Jadi otomatis untuk yang stop kontak tidak berisi tegangan. Dan setelah kita naikkan MCB stop kontak atau MCB cabangnya, maka otomatis ada ya. Jadi di sini mempunyai peran masing-masing, di mana yang MCB 1 untuk penerangannya hanya untuk lampu dan MCB untuk stop kontak hanya untuk stop kontak saja. Dan ketika MCB penerangan kita matikan dan kita naikkan MCB stop kontak ya, MCB cabang untuk stop kontak, maka lampu otomatis tidak akan menyala ya, tidak akan redup. Karena kita di sini mematikan MCB cabang untuk bagian penerangan begitu. Dan apabila kita menaikkan semua MCB cabang, tetapi MCB utamanya tidak dinaikkan atau tidak terhubung ya, maka semuanya tidak ada alirannya, tidak ada tegangannya, baik penerangan maupun stop kontak. Karena kan di sini urutan dari rangkaiannya itu pertama dari sumber menuju MCB utama dan dari MCB utama menuju MCB cabang begitu. Kita lihat ini cara kerjanya. Pertama kita lihat untuk penerangan, lampu 1 menyala, lampu 2 menyala. Tapi untuk stop kontak belum ya. Kita matikan. Dan selanjutnya untuk MCB stop kontak kita naikkan dan kita cek ada ya. Jadi untuk stop kontak ada dan di sini posisinya sudah kita naikkan semua dan di sini otomatis teraliri oleh tegangan semuanya. Bila kita matikan semuanya mati. Begitu. Dan tadi untuk hasil pengukuran yang telah kita coba yaitu mengukur dengan beban bor listrik. Bor listrik. Tadi kita sempat mengukur dengan meger itu untuk tahanan isolasi dan dengan tang ampere itu mengukur arus dengan beban bor listrik ya. Tadi yang pertama kita mengukur dengan meger dulu. Seberapa sih tahanan isolasi dari rangkaian tersebut ya. Kita pertama tadi untuk mengukur dengan meger itu kita sambungkan dulu kabel hitam ya, bisa dibilang hitam itu earth di meger itu disambungkan di netral dan satu lagi kita sambungkan pada line pada fasa lampu ya, pada fasa soket lampu ya, fitting lampu tadi. Tadi kita mendapatkan hasil pengukuran untuk tahanan isolasi itu 2000 mega ohm ya. Karena kita pengukuran menggunakan meger atau megaohmmeter, maka satuannya otomatis adalah mega ohm. Gitu. Dan selanjutnya itu kita mengukur untuk arus ya. Arus lampu tadi kita mendapatkan 0,012 ampere ya, 0,012 ampere. Yang dinyalakan hanya lampu tadi, belum ditambah beban bor. Jadi kita mendapatkan 0,12 ampere ya untuk lampu. Dan selanjutnya kita tambahkan bor, itu kita dapat sekitar 0,35 ampere ya, dengan posisi lampu mati. Jadi hanya bor kita mendapatkan 0,35 ampere begitu.
Jadi untuk ukuran MCB-nya yang berapa ampere cukupnya? 2 Untuk ampere atau 4 ukuran ampere? MCB-nya semuanya menggunakan 2 ampere. Semua menggunakan 2 ampere cukup ya. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Akmal. Kemudian dari teman-teman lain mungkin ada yang bertanya, jika ada yang bertanya bisa mengacungkan tangan. Pertanyaan untuk kelompok nanas, silakan. Ya, Sia. Oke, Sia dulu ini, silakan. Kenapa MCB utama itu nilainya harus lebih tinggi dari MCB cabang? Nah, Saya jelaskan ya. Kenapa MCB utama itu harus lebih tinggi daripada MCB cabang? Di sini kita lihat yang namanya MCB utama otomatis membawahi ya atau menjadi ketua di antara lainnya ya. Jika MCB cabang itu terdapat satu contoh ya, misalkan MCB cabang penerangan nih ada trouble ya, ada trouble itu harusnya itu misalkan sampai 2 ampere ya, 2 ampere lebih. Itu MCB cabang kan otomatis lebih besar nih daripada MCB utama lebih besar daripada MCB cabang. Nah, MCB cabang itu misalkan harusnya itu batasnya 2 ampere ya. Jadi yang ngetrip MCB cabang terlebih dahulu, dan untuk MCB utama misalkan ada 4 ampere, jadi belum ngetrip yang hanya MCB cabang yang ada. Ini tidak mempengaruhi misalkan untuk rangkaian lainnya. Di sini menggunakan stop itu tidak terpengaruh. Ya puas. Kemudian ada yang bertanya lagi, silakan bisa mengacungkan jari. cukup ya. Oke, cukup. Silakan bisa diakhiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok Anggur, silakan kelompok Anggur. Silakan kelompok Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon waktu sebentarnya dari teman-teman dan juga Mbak Rey. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami. Sebelum mempresentasikan kelompok kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Turzaini. Terus yang kedua ada Muhammad Ziyahul Haq. Terus yang ketiga ada Firna Kiswati Adaina. Dan yang keempat ada Novi Oktaviani. Oke, dari sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja panel hubung bagi ini. Tadi Mas Akmal sudah menjelaskan sangat banyak, jadi saya di sini singkat aja ya. Ya. Di sini panel hubung bagi itu terdiri dari 3 MCB. Yang pertama MCB utama, yang kedua untuk penerangan, dan yang ketiga untuk stop kontak. Seperti fungsinya MCB utama itu untuk mengendalikan MCB cabang. Di saat MCB utama belum dinaikkan, MCB cabang semua harusnya tidak akan ada yang mengalir. Dan kita coba untuk cara kerjanya. Nah, di sini juga ada fasenya. Di saat di sini dimatikan, stop kontak tidak akan ada fasenya. Karena MCB cabang stop kontak mati dan untuk lampu ketika nyala ini dimatikan langsung mati. Udah, segitu aja cukup. Itu hasil pengukuran. Hasil pengukuran tadi menggunakan beban gerinda itu 1,51 ampere. Berarti pakai MCB berapa? 2 ampere. 2 ampere cukup ya. Cukup. Terus lampunya? Untuk beban lampu 0,09 ampere. 0,09 ampere juga ya. Kalau ada pertanyaan. Untuk teman-teman ada pertanyaan yang kurang pahami? Silakan Sulung. Berdasarkan pengalaman saya sering melihat MCB utama ini turun duluan sebelum MCB cabang. Itu penyebabnya itu apa ya? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Sulung. Tadi pertanyaan Mas Sulung, kenapa MCB utama turun sedangkan MCB cabang tidak turun? Ya. Nah, itu bisa terjadi karena MCB utama itu nilai ampernya itu lebih rendah dari MCB cabang.
sehingga turun duluan ya, Ya. ataupun trip duluan. Ada lagi? Cukup? Ya. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi kelompok Anggur. Selanjutnya kelompok Mangga, silakan. Ayo. Kita petik buah mangga. Kelompok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga mau mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini saya akan memperkenalkan saya sendiri Alsari dan di samping saya ada Evi Nur Sukaisi, ada Nisa Nur Fauzia, dan Rizky Ramadhani. Mungkin bisa dipraktekkan. Oke, saya sebagai pemberat praktek cara kerja rangkaian saya. Oke, ini adalah panel hubung bagi, yaitu ada 3 MCB utama dan MCB rangkaian lampu dan stop kontak. Di sini ada MCB utama untuk menghidupkan semua MCB, yang dimana MCB dari lampu dan stop kontak. Di sini ada MCB stop kontak. Di sini ada tegangan, yaitu dari stop kontak. Dan di sini ada MCB untuk penerangan, untuk lampu 1 dan lampu 2. Dari MCB ini yaitu yang pertama dari MCB penerangan, jika MCB stop kontak dimatiin, stop kontaknya akan mati, dan untuk penerangan akan hidup. Dan sebaliknya, untuk MCB stop kontak dihidupkan, untuk penerangan akan mati. Ya, mungkin segitu dari Dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nur Zaini dulu ya. Apa tadi itu penyebab MCB trip itu penyebabnya? Penyebabnya. penyebabnya itu bisa dari hubungan singkat antara kabel fasa atau netral bertabrakan atau nyambung. Itu Anda mungkin satu lagi. Komponen apa saja yang ada pada instalasi tenaga khususnya yang ada pada PHP? Ada apa aja di dalam PHP itu? Komponen yang dalam PHP ini adalah MCB satu fasa, 3 MCB satu fasa, terus box MCB, terminal dalam box Terminal netral ya. ya. Terminal netral dan terminal untuk luar. Oke. Cukup. Silakan bisa diakhiri kalau cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir. Apel, ya. Apel. Agak mojok kelompok apel. Kan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mangga akan membahas tentang hasil praktek pelaksanaan MCB yang akan dijelaskan oleh Mas Edi. Oke. Jadi di sini ada 2 instalasi panel hubung bagi yang menggunakan LCD. LCD pertama terutama yang untuk lampu lampu kan menyala. Terus saat kita akan naikkan MCB untuk performa, kita akan cek dan ada tegangannya. Sama halnya dengan teman-teman presentasi yang sebelumnya. Jadi kalau kita matikan MCB performa, maka di juga tidak akan nyala. Terus saat matikan MCB lampu juga tidak akan menyala.
Lihat aja Pak, soalnya udah banyak jelasin sama teman-teman juga. Siap. Selanjutnya hasil pengukuran. Untuk hasil pengukuran untuk tahanan isolasi 2000 mega ohm. Ya. Untuk charger HP tadi 0,015 ampere, terus buat lampu 0,095 ampere. Ya, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, sebelum Seperti yang kita ketahui, yang lewat MCB itu kabel pasang. Jadi apa tidak bisa menggunakan kabel netral untuk lewat MCB? Oke, jadi kabel fase itu kan kabel yang bertegangan. Ya. Nah, untuk netral kan tidak bertegangan. Sebenarnya bisa saja menggunakan kabel netral. Itu dalam kondisi kita kabel fasenya itu sedikit atau apa gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan atau dalam perbaikan, kita menyesuaikan dengan kuil yang ada. Jadi fase untuk warna merah, netral warna biru. Bisa mah bisa, tapi kita pakai standar kuil aja biar aman. Oke. Gitu. Cukup? Cukup mungkin. Ya, silakan bisa diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok apel. Nah, baik anak-anak, semua kelompok sudah maju presentasi dan semuanya itu cukup bagus, tidak ada yang nggak bagus ya. Untuk selanjutnya kita melakukan pembongkaran rangkaian. Silakan dibongkar rangkaiannya lalu dikumpulkan ke tempat semula dan jangan sampai ada yang tercecer. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan sampai ada komponen yang tercecer. Silakan mejanya bisa dikembalikan seperti itu.
HP-nya jangan lupa itu. Silakan jika sudah kembali ke posisi semula, nggak lupa. Ini siapa? Di sini? Oh sudah situ ya? Di sini nggak apa-apa. Nah, baik. Untuk memperkuat pengalaman hari ini, silakan kalian menyiapkan smartphone-nya ataupun handphonenya. Nanti Bapak akan kasih link untuk mengerjakan soal evaluasi. Linknya berada di balik kertas yang tadi, yang gambar-gambar itu ada, itu linknya silakan dicontoh ataupun ditiru linknya. Ada di balik kertas. Yang belum tahu silakan dikasih tahu linknya. GG garis miring Eva IPL. GG garis miring Eva IPL. Silakan dikerjakan, di situ ada 10 soal. Lalu kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berkelompok. Sudah Nisa, ada tepat semuanya? Yuk. Jika sudah, silakan klik submit, lalu pastikan sudah dijawab semua. Nanti yang nilainya paling tinggi akan saya kasih hadiah. Hadiahnya. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, silakan bisa diklik submit, kirim. Saya akan mengecek dulu siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, yang mendapatkan nilai yang tertinggi dalam tes evaluasi instalasi penerangan listrik KD 3.5 materi ataupun topik panel hubung bagi adalah, selamat untuk Helmi. Silakan Helmi bisa maju ke depan.
Helmi ini mendapatkan nilai 100 alias betul semua ini. Nah, silakan, hadiahnya adalah memberikan kesimpulan tentang dan saya janji tadi memberikan hadiah ya. Silakan Helmi memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan. Baik, untuk kesimpulan pelajaran hari ini kan pertama kita materi tentang PHB. Nah, selain dijelaskan tentang materi PHB, kita juga langsung dipraktekkan kan. Jadi agar kita lebih tahu juga bahwa bukan hanya tentang materinya aja, jadi kita langsung praktek langsung ke lapangannya. Jadi untuk kesimpulannya begitu, Pak. Gitu ya. Iya. Terus apa yang kamu dapatkan hari ini termasuk misalnya tadi cara menentukan ukuran arus, terus MCB ya. Terus tahanan isolasi, terus apalagi tadi masing-masing pembebanan ya. Iya. Nah, beban satu, ada beban yang kedua dan lain-lain. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk Helmi. Silakan tepuk tangan sekali lagi. Baik, anak-anak, untuk merefleksi kegiatan pada siang hari ini, saya ingin bertanya, bagaimanakah perasaan kalian mengikuti pembelajaran instalasi penerangan listrik? Asik atau senang? Senang. Asik atau senang? Seru, Pak. Ganti-ganti terus ya. Nah, semoga dengan rasa senangnya, rasa asiknya, rasa penasarannya, kalian bisa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran apapun ya, khususnya apapun. Jadi pembelajaran IPL, pembelajaran mungkin besok bahasa Jawa, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya juga untuk berpesan kepada kalian, jangan lupa agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena kalau kalian semangat, menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Jika kalian semangat, maka kalian nanti insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Dan kalian bisa menjadi orang yang sukses besoknya. Saya doakan kalian juga bisa menjadi orang yang berhasil, membanggakan bagi kedua orang tua kalian. Amin ya. Amin. Nah, supaya doanya terkabul, nah silakan dimasukkan dulu alat tulisnya. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Sudah siap ya? Ya, silakan ketua kelas Akmal bisa memimpin doa. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa kita jargon dulu ya SMK kita ya. Yang SMK bisa, SMK Negeri Karangpucung luar biasa. Biar kita tunjukkan kepada dunia gitu ya, SMK Negeri Karangpucung itu luar biasa. Oke, siap? Siap. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri Karangpucung luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.